Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam program pengkajian Tazkiyatun Nufus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah, peserta kajian Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa yang dimuliakan Allah. Insyaallah pada siang atau pagi menjelang siang ini kita melanjutkan pengkajian Tazkiyatun Nufus kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang mana kita sampai pada satu bab yang berjudul Babun fi Adabil Muta'allimi wal Mu'allim wa Afatul Ilmi wa Bayanu Ulama'is Su'i wa Ulama'il Akhirah. Bab tentang adab-adab penuntut ilmu dan adab-adab seorang guru dan kehancuran ilmu ya, dan penjelasan ya atau apa-apa saja yang bisa eh, menyebabkan seseorang itu ilmunya tidak diberkahi oleh Allah, dan penjelasan tentang eh, adanya ulama-ulama yang buruk dan adanya ulama-ulama yang baik. Baik, kita langsung saja tentang pertama dulu adalah pembahasan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu atau seorang murid. Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya seorang murid atau seorang penuntut ilmu maka dia sepantasnya untuk lebih mendahulukan pensucian dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya, dia mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang tercela. Ya, kenapa? Karena ilmu itu adalah ibadah hati. Ya, jadi ilmu itu adalah ibadah hati. Ya, oleh karena ilmu adalah ibadah hati, artinya yang berkaitan dengan hati, maka seorang murid maka lebih dia mendahulukan dulu penyucian hatinya, pembersihan hatinya dari sifat-sifat yang buruk, dari penyakit-penyakit hati dan dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian sepantas juga seorang penuntut ilmu hendaklah dia eh, memotong hal-hal yang bisa memalingkan dia dari menuntut ilmu. Ya, artinya menjauhkan perkara-perkara yang bisa melalaikan dia dari fokus menuntut ilmu. Kenapa? Karena jika pikiran itu bercabang-cabang, artinya pikir ini, pikir itu, maka dia akan sulit untuk bisa mendapatkan ilmu yang diharapkan. Ya, karena apa? Karena banyaknya cabang-cabang pikiran mereka yang dipikirkan. Maka terpecahlah konsentrasinya untuk fokus menuntut ilmu. Jadi supaya fokus menuntut ilmu dan bisa meraih apa yang dicita-citakan, maka dia harus memotong mata rantai hal-hal yang bisa melalaikannya dari menuntut ilmu atau fokus menuntut ilmu. Disebutkan bahwasanya para salafus saleh, ulama salafus saleh, mereka mendahulukan untuk menuntut ilmu dari segala sesuatunya. Ya, mereka lebih mendahulukan ilmu, menuntut ilmu dari segala sesuatunya. Ya, bahkan disebutkan, diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau itu tidaklah menikah melainkan setelah berumur 40 tahun. Jadi Imam Ahmad itu baru menikah setelah dia berumur 40 tahun. Itu karena apa? Karena dia disibukkan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, sehingga baru dia berkesempatan untuk menikah ketika sudah
lebih dari 40 tahun umur beliau. Ya. Kemudian seorang penuntut ilmu, hendaklah dia memposisikan dirinya ibarat orang yang sakit di hadapan dokter. Ya kita tentu tahu ya, orang yang sakit di hadapan dokter, maka dia siap untuk diatur untuk dinasehati oleh sang dokter ya, untuk diarahkan dan seterusnya. Oleh karena itu, maka seorang penuntut ilmu maka hendaklah dia tawadhu terhadap gurunya dan dia betul-betul memberikan khidmat pelayanan kepada sang guru. Ya, artinya adalah seorang murid tidak boleh dia sombong kepada gurunya dan dia tidak boleh artinya jangan sampai dia tidak punya perhatian untuk membantu sang guru. Disebutkan adalah bahwasanya Abdullah bin Abbas adalah merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya salah seorang juga sahabat yang terkenal ya dalam khususnya dalam masalah tafsir Al-Quran. Bahwasanya beliau pernah menuntun kuda Zaid bin Sabit seraya menarik tali kekang kuda atau unta daripada Zaid bin Sabit. Padahal Abdullah bin Abbas ini adalah apa namanya orang yang memiliki kedudukan yang tinggi karena dia merupakan juga keluarga Nabi. Namun karena dia sebagai seorang murid terhadap Zaid bin Sabit yang lebih senior darinya, maka dia pun uh, berkhidmat kepada sang guru Zaid bin Sabit yang lebih senior. Meskipun dari segi keturunan Abdullah bin Abbas lebih mulia daripada Zaid bin Sabit. Tapi di sini kita lihat bagaimana ketundukan, ketawaduan seorang Abdullah bin Abbas terhadap sang guru. Ketika dikatakan kepadanya, kenapa engkau berbuat demikian, artinya sampai menarik tali pelana Zaid bin Sabit, padahal beliau adalah Abdullah bin Abbas adalah orang yang terpandang juga, orang yang merupakan keluarga dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, hakala umirna an naf'ala bil ulama'i. Demikianlah kami diperintahkan untuk bersikap terhadap para ulama-ulama kami. Lihat bagaimana ketawaduan ya, ketawaduan Abdullah bin Abbas terhadap para ulama, yaitu Zaid bin Sabit yang merupakan sahabat senior Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ketawaduannya Abdullah bin Abbas, maka beliau pun memuliakan para ulama. Artinya adalah bagaimanapun kita punya derajat, bagaimanapun kita punya keturunan, selama kita menjadi murid, maka kita harus bersikap tawadhu, ya tunduk kepada guru kita. Bagaimana kita bersikap dengan sikap yang baik. Kemudian karena apabila seorang murid itu dia takabur, ya tidak mau mengambil, ya uh, tidak mau mengambil uh, daripada para ulama, ya maka ini adalah satu kebodohan, ya satu kebodohan. Ya jadi seorang murid ini tidak boleh dia tidak boleh sombong untuk mengambil ilmu ya, dari eh, orang-orang barangkali yang eh, orang-orang itu barangkali dari sisi keturunan misalnya dia lebih rendah, tapi orang itu selama dia menjadi seorang guru maka dia harus mengambil ilmu tersebut. Karena jika dia meninggalkannya, tidak mau mengambil dari guru tersebut hanya karena dia memiliki derajat yang tinggi, maka inilah satu kebodohan yang dilakukan. Ya, kenapa? Karena disebutkan bahwasanya al-hikmatu dhallatul mu'min aina ma wajadaha akhadaha. Karena hikmah itu adalah satu hal yang telah hilang dari kaum orang-orang beriman, maka dimanapun dia mendapatkannya maka dia berhak untuk mengambilnya. Oleh karena itu seorang murid ketika itu harus mengambil ilmu dari sang guru. Ya, meskipun barangkali sang murid itu lebih tinggi derajat silsilahnya misalnya atau keturunannya, jabatan atau pangkat, tetapi selama dia menjadi murid, maka dia harus memposisikan diri sebagai murid dengan memiliki sifat tawadhu. Kemudian hendaklah dia uh,
Artinya meninggalkan perkataannya dan mengambil perkataan sang gurunya. Ya, artinya seandainya misalnya dia memiliki pendapat sendiri, tapi pendapat itu bertentangan dengan gurunya, maka hendaklah dia meninggalkan pendapatnya dan mengambil pendapat sang gurunya. Kenapa demikian? Karena kesalahan sang guru itu lebih bermanfaat bagi seorang murid daripada kebenaran yang dia dapatkan. Ya, daripada kebenaran yang dia raih atau dia wujudkan. Ya, artinya sesalah-salah apapun guru maka itu lebih baik dari sekedar murid yang benar terhadap dirinya. Kenapa demikian ya? Karena sang guru ini mereka telah diberikan apa namanya hikmah, diberikan pengalaman, diberikan namanya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan ya, sehingga tak kala dia jatuh dalam berijtihadnya ya bukan karena kelalaian tapi sudah sungguh-sungguh untuk meraih apa namanya kebenaran itu, maka itu jauh lebih baik daripada seorang orang murid yang telah benar terhadap apa yang dilakukan. Ya, ini yang perlu menjadi bahan acuan kita. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inna min haqqil alim alaika an tusallima ala qaumi amman." Ya, bahwasanya di antara hak ya seorang ulama terhadap engkau adalah engkau memberikan salam kepada seluruh manusia. Ya, memberikan salam kepada seluruh kaum muslimin wa takhussu bitahiyyah, namun engkau memberikan penghormatan khusus kepada sang guru. Ya, itu. Artinya pertama, kita sebagai seorang muslim, kita memberikan salam ya kepada seluruh apa yang kita ketahui kenal misalnya. Adapun kepada guru kata kita harus bersikap lagi lebih spesifik lagi, yaitu memberikan salam kepadanya. Wa anta jilisa amahu, dan hendaklah dia duduk di hadapan gurunya. Ya, inilah keutamaan orang yang talaki, yang langsung bertemu dengan para ulama-ulama mereka di halaqah-halaqah seperti di masjid dan seterusnya. Jadi kita mesti harus menjadi umat yang apa namanya yang ya umat yang betul-betul mengkhususkan daripada salam itu kepada atau penghormatan itu kepada ya eh, guru kita. Wa anta jenis amamahu, dan hendaklah seseorang itu duduk di hadapan temannya, di hadapan gurunya. Wala tusiru indahu biyadik, janganlah engkau menunjuk gurunya, janganlah engkau menunjuk guru. Ya, wala taghmis bi ainik, janganlah engkau bermain mata, artinya mengejek misalnya dengan pandangan mata. Wala tuksiru alaihi soal, jangan banyak meminta. Wala tu'inuhu bil jawab, jangan engkau bantu dia dalam menjawab ya. Wala tulihu alaihi idza, janganlah engkau terus apa namanya mendesak dia apabila dia tidak ada semangat untuk mengajar misalnya. Wala turaji'uhu idza, janganlah engkau meminta klarifikasi apabila dia tidak mau memberikan klarifikasi. Wala takhudhu bi sawbi idza nahadha, dan jangan engkau mengambil bajunya jika dia sudah bangkit untuk melaksanakan misalnya melaksanakan khutbah atau yang semisalnya. Wala tamshi wala tamshi lahu sirran, dan janganlah wala tufashshi lahu sirran, janganlah engkau membuka aib rahasia kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala taktabanna indahu ahadan, dan janganlah kamu iri hati terhadap seseorang. Wala tubtilanna asratahu, dan janganlah kalian ya mencari-cari kesalahannya. Wa in zalla qubilta ma'zuratahu, dan apabila dia benar-benar salah, keliru ya melakukan kesalahan, maka dia wajib maka wajib untuk menerima uzurnya. Wala taqulanna lahu, jangan kau mengatakannya kepadanya ya sami itu fulan yaqulu kadza wa illa fa inna kalaman inda fulan yaqulu khilafaka. Ya, jangan dia mengatakan saya telah mendengar perkataanmu berkata demikian demikian ya,
Padahal orang-orang tidak mengatakan demikian. Ya, padahal orang-orang tidak mengatakan demikian. Jadi apa yang dia dengar itu berbeda dengan apa yang eh, diucapkan oleh seseorang. Wala tasifanna indahu aliman. Janganlah engkau eh, apa namanya melabeli satu sifat, ya, satu alim, sedang eh, ya, wala tasifanna indahu aliman. Ya, jangan engkau menyebutkan keadaan seorang alim yang lain di hadapan guru. Ya, itu akan terjadi bisa menjadi kecemburuan atau yang semisalnya. Wala ta'ridanna min tuli suhbati. Janganlah engkau berpaling dari apa namanya menolong kebaikan yang dia lakukan. Ya, janganlah kau berpaling dari lamanya engkau bermulazamah, yaitu berinteraksi dengannya. Artinya terus berinteraksi terus dengannya, ya, sampai seseorang itu masih dikatakan kuat untuk berinteraksi dengan orang lain. Wala tarfa nafsaka an khidmati. Janganlah engkau angkat dirimu untuk, ya, jangan kau angkat dirimu dari berkhidmat kepada sang guru. Artinya hendaklah engkau berkhidmat kepada sang guru. Ya, jangan dilihat apa namanya ya, jadi wala tarfa nafsaka an khidmatik. Janganlah dia mengangkat dirinya, ya, dari berkhidmat kepada sang guru. Wa idza uridat lahu hajatu sabaqatul qawmi ilayhi. Apabila ada hajat-hajat yang diberikan kepadanya, maka orang-orang pun segera mengambil hajat tersebut. Fa inna ma hiya bimanzilatid darurah. Ya, fa innaha bimanzilatil nakhlah tantadir mata yasqut alaika min hasyim. Karena dia adalah ibarat pohon kurma yang menunggu kapan dia jatuh jatuh kepadamu. Ya, jadi begitu. Ya, jadi ibaratnya eh, ya, murid itu terhadap gurunya ibaratnya guru itu terhadap murid adalah ibarat pohon kurma, ya, yang menunggu, ya, siapa kapan dia jatuh dari pohon tersebut. Wa yang bagi an yahtarizal kha'il fil ilmi fi nabdil amal min al-isqa' ila ikhtilaf nas. Fa inna dzalika yuhayyiru aqlahu wa yufattiru dhihnahu. Ya, maka seyogyanya ayah tarzal khafid, ya, hendaklah seseorang itu, ya, berhindar diri daripada al khafid bil ilmi fi mubtada'ilat am amar min al isra ila ikhtilafin nas. Ya, artinya jangan sampai kita menyibukkan diri kita untuk mendengar, ya, khilaf-khilaf dari para ulama yang terjadi. Ya, kita tinggalkan khilaf-khilaf dan kita mesti artinya menjadi orang yang benar-benar, ya, apa namanya mencari ilmu, belajar tentang ilmu benar-benar semata-mata mencari ridho Allah, bukan mencari siapa atau bukan mencari untuk dunia. Fa inna dzalika yukhayyiru aqlahu wa yufattir dhihnahu. Karena dengan banyaknya perbedaan manusia, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi dan seterusnya, maka itu akan menyebabkan akal kita lelah, ya, akal kita lelah, juga menyebabkan kita pun, ya, eh, memperberat kita punya pemikiran. Dan seyogyanya bagi seorang anak, ya, atau seorang murid, ya, maka hendaklah dia mengambil segala sesuatu yang baik. Ya, mengambil segala sesuatu yang baik. Ada pun sesuatu yang tidak baik, maka janganlah diambil. Ya, anal umur la yatasil jami' ulum. Karena umur itu tidak bisa, ya, karena umur itu tidak cukup untuk, ya, semua ilmu. Ya, tidak cukup untuk semua ilmu. Ya, jadi
ilmu yang berkaitan dengan akhirat bahwa adalah ilmu yang didapat dengan keyakinan sebagaimana yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, sebagaimana yang didapat yang dihasilkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Disebut disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma sabakum Abu Bakar wa bikasr saum wala salah." Ya, ma sabakum Abu Bakar bi kasrati shawmin wala shalah walakin bi syai'in waqara bi sadrihi. Ya, maksudnya Rasulullah SAW bersaksi ya bahwasanya Abu Bakar itu ya tidak ada yang bisa mengalahkannya dengan banyaknya berpuasa dan banyaknya sholat. Ya, jadi begitu. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar, maka Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang pertama kali masuk ke dalam surga setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar ini adalah khalifah yang pertama setelah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya, eh, di sini disebutkan bahwasanya Nabi bersaksi bahwasanya eh, tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar, ya, bahwasanya apa yang Abu Bakar dikalahkan dari orang-orang dengan banyaknya berpuasa dan sholat, maka sesungguhnya yang bisa mengalahkan, ya, artinya Abu Bakar As-Siddiq, ya, adalah orang yang memiliki daripada iman yang kuat. Iman kuat inilah yang mana orang-orang tidak bisa mengalahkan meskipun dengan puasa yang banyak, meskipun dengan sholat yang banyak, maka tidak bisa mengalahkan pahala Abu Bakar, pahala Umar, Utsman dan Ali dan khilafah-khilafah yang lainnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini terkait tentang uh, apa namanya? Ya, di sini terkait tentang pekerjaan-pekerjaan seorang murid, ya, pekerjaan-pekerjaan seorang murid atau adab-adab yang mesti dilakukan oleh seorang murid. Kemudian di sini disebutkan tentang guru, ya, guru juga memiliki apa namanya, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas dan tanggung jawab. Di antaranya adalah seorang guru itu mesti penyayang terhadap murid-muridnya. Ya, jadi seorang guru itu mesti penyayang, ya, mesti berbelas kasih kepada muridnya. Ya, dan jangan meminta eh, ya jangan meminta upah dari menyampaikan ilmu. Ya, jangan meminta upah dari menyampaikan ilmu. Dan juga tidak mencari daripada ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu untuk mencari daripada pujian dan syukur daripada manusia. Bahkan hendaklah dia mesti, ya, uh, apa nah bal yu'allim liwajhillahi ta'ala, maka hendaklah dia mengajarkan ilmu itu dengan ikhlas, wala yara li nafsi minnat ala muta'allimin, ya, dan dia tidak memandang lebih tinggi kedudukannya bagi dirinya dibandingkan dengan orang-orang yang pelajar yang lainnya. Bahkan hendaklah dia seorang murid itu melihat, ya, bahwasanya eh, ya, bal yara al-fadla lahum id hayyaru qulubahum lil qurbi litaqarrub ila Allah. Ya, bahkan hendaklah dia melihat keutamaan Allah apabila Allah Subhanahu wa taala ya bal yara al-fadla lahum id hayyaru qulubahum litaqarrub. Ya, maka hendaklah dia melihat, ya, keutamaan itu milik seseorang. Ya. Kemudian bahwa bahum kalladzi yu'abbiru al-ardha ya'bur ardha liman yazra yu'irul ardha. Jadi dia, seorang guru itu ibarat orang yang meminjamkan tanah kepada orang yang menggarapnya. Ya, jadi dia ibarat yang apa namanya, pemilik tanah lalu dia pinjamkan
tanah itu kepada orang lain untuk dicocoki tanam, ya untuk ditanamkan itu, ya untuk melakukan eh, orang seperti bercocok tanam. Fala yang bagi an yatlubal mu'allim al-ajra illa min Allah. Maka tidak sepantasnya seorang alim meminta upah ya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala saja. Wa qad kana salam yamtani'una min qabul hadiyatul mu'allim. Ya, bahwasanya orang salaf terdahulu mereka itu tidak mengambil hadiah dari para murid-murid mereka. Iya, itu tadi karena dia khawatirkan mereka tidak ikhlas dalam mengajarkan ilmu, boleh jadi eh, mereka tidak fokus untuk ya jangan sampai dengan menerima ilmu dari murid, jangan sampai dia tidak bisa berlaku adil di antara muridnya. Ya silakan kalau mau, ya baik kita lanjutkan sedikit lagi ya. Allah yadakhila min nafsil muta'allim syai'an. Ya, janganlah seseorang itu tidak memberikan nasihat kepada seorang muslim sedikit pun. Artinya mestinya seorang muslim itu memberikan meskipun sedikit ya kepada orang muslim lainnya nasihat-nasihat, karena agama ini adalah nasihat. Ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah seorang muslim untuk ya memberikan wanti-wanti kepada terhadap akhlak yang buruk, terhadap akhlak yang buruk dengan cara apa? Ya, dengan cara eh, ya mengundang ya dengan cara di sini disebutkan ya, oh hendaklah dia memberikan peringatan untuk tidak memiliki akhlak yang buruk ya dengan cara yang tidak secara langsung, nasihatnya atau tegurannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, bukan untuk menghinakannya, bukan untuk melecehkannya atau merendahkannya, tetapi sekedar untuk memberikan pelajaran. Ya, berikan sini ya disebutkan ya, memberikan pelajaran kepada dia supaya dia bisa introspeksi diri. Wa minna an yanzura fi fahmil al-muta'allim wa miqdar aqlihi. Hendaklah dia melihat kepada kemampuan pemahaman murid dan uh, ukuran dari akalnya, kemampuan akalnya. Maka janganlah dia yulki ya, janganlah dia apa namanya memberikan ilmu kepada muridnya yang mana muridnya itu belum bisa sampai pemahamannya ke sana. Ya, artinya akalnya terbatas, jangan sampai kita memberikan nasihat-nasihat yang lebih tinggi yang tidak sesuai dengan kemampuan akalnya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Umirtu an khatiban nasa ala qadri ukulihim. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah, ya, sesungguhnya aku diperintahkan kata Nabi oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia ya apa-apa yang sesuai dengan akal mereka. Jadi kita harus lihat dulu siapa yang kita hadapi, apa yang kita mau sampaikan. Kita harus tahu ini orang-orang yang butuh materi-materi begini, butuh dakwah-dakwah yang begini dan begini. Jadi harus kita lihat madu kita juga dalam fikih dakwah itu. Ya, ya di sini disebutkan ada muta'alim yang lainnya adalah yaitu mengamalkan ilmunya. Jangan sampai perkataannya itu tidak sesuai dengan perbuatan, itu namanya munafik. Ya, jangan sampai perkataan itu tidak sesuai dengan perbuatan. Jadi seorang mu'alim itu harus menjadi kudwah. Dia yang harus pertama yang menjadi contoh ya orang-orang itu ikuti kebaikan. Jadi sekali lagi berikanlah contoh yang terbaik ya, khususnya bagi ya jadi memberikanlah contoh yang terbaik dengan cara mengamalkan apa yang sudah diketahui. Jangan sampai masuk dalam firman Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh orang-orang untuk berlaku kebaikan? Ya, menyuruh orang-orang untuk melakukan kebaikan atau melakukan dan namun dia melupakan dirinya sendiri. Wa antum tatluna, kita sedangkan engkau membaca Al-Qur'an. Artinya jangan sampai kita
lalai sehingga kita tidak menjadi kudwa bagi anak kita. Ya, ya itu terkait ya tentang apa namanya berkaitan dengan adab-adab seorang penuntut ilmu dan adab-adab seorang guru. Adapun kerusakan yang ada pada ilmu, pembayaran tentang ulama sudah ulama akhirat ini insya Allah akan dijelaskan insya Allah pada pertemuan pertemuan pekan depan insya Allah. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Bisa juga lewat grup chat. Ya silakan ada yang bertanya. Kalau tidak ada, maka kami anggap cukup ya sampai di sini ya pembahasan kita ya tentang adab-adab penuntut ilmu dan adab-adab sang guru. Adapun pembahasan yang lainnya insya Allah akan dibahas pada pertemuan di pekan depan insya Allah. Baiklah, demikian kegiatan kita pada pagi hari menjelang siang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah kesabaran untuk terus belajar mempelajari ilmu syariat agama ini sampai akhir hayat kita dan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala bagi kita sebagai tabungan di akhirat kita kelak. Kita semoga juga para donatur, para muhsinin dalam kegiatan ini juga senantiasa diberkahi di dalam usaha-usaha mereka dan diberikan juga pahala yang begitu banyak, begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, mohon maaf sekali lagi. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah yang khilaf dari saya. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.